Selamat pagi anak bapak kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kiranya anak bapak sudah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pembelajaran kita matematika wajib hari Rabu tanggal 3 bulan Maret tahun 2021. Dan yang menjadi materi kita untuk hari ini adalah perbandingan trigonometri sudut berrelasi pada kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, dan menjadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu membandingkan sudut trigonometri pada kuadran 1 dan 2. Siswa mampu menentukan nilai sudut pada kuadran 1 dan 2. Oke, kita masuklah dulu ke pengertian kuadran. Sumbu-sumbu koordinat pada sistem koordinat Kartesius membagi bidang menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing bagian disebutlah dengan kuadran. Nah, perhatikan ini gambarnya kan ada terbagi oleh 4 bagian. Oke, yang pertama ini warna biru, inilah daerah kuadran pertama. Yang warna merah muda ini daerah kuadran kedua. Yang warna kuning ini daerah kuadran ketiga. Dan yang terakhir warna hijau ini merupakan daerah kuadran keempat. Ya, jadi Bapak harus ingat ini pembagian kuadran-kuadrannya ini. Oke, kita masuk ke sudut kuadran pertama. Perhatikan gambar ini, lihatlah jarum warna merah ini. Nah, ini menunjukkan sudut alfa terletak di kuadran pertama, ya. Ini tadi kan daerahnya kuadran pertama kan? Nah, jika alfa itu berada kecil sama dengan 90 derajat, besar sama dengan 0 derajat. Perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama. Perhatikan gambar yang Bapak buat ini, ada sebuah segitiga, ya. Ada titik P yang koordinatnya x, y. Nah, di sini P aksen. Nah, ini O. Udah. Jadi, jarak dari O ke P aksen kita buat x karena dia berada pada sumbu x. Ya. P aksen ke titik P kita buat y karena dia searah dengan sumbu y. Nah, dari O ke P ini kita buat R. Nah, disinilah kita buat sudut alfanya. Maka jika alfa di kuadran pertama berlaku, ya, sin alfa sama dengan y per R. Ingat kembali apa pengertian sin? Ya, depan per miring. Kalau kita mandang dari sini, maka kita buat y per R. Nah, ini bernilai positif dibagi positif. Kenapa positif? Karena semua di kuadran pertama ini kan positifnya lah. Ya, maka hasilnya sama dengan positif. Nah, masuk kita ke cos. Cos itu apa pengertiannya? Cosame, samping per miring. Berarti cos alfa sama dengan x per R. Ya, bernilai karena positif semua, positif bagi positif sama dengan positif. Dan yang terakhir adalah tangen alfa. Apa pengertian tangen? Depan per samping, tandai kan? Berarti y per x. Nah, ini juga bernilai positif dibagi positif sama dengan positif. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari sini adalah semua perbandingan trigonometri di kuadran pertama bernilai positif. Ya, ya. Berarti di kuadran pertama ini baik sin, cos, dan tangen itu bernilai positif. Begitu juga kebalikan daripada sin, cos, tangen. Ingat ya. Nah, kita masuk ke perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama lagi. Nah, di sini kan udah Bapak buat lagi sini 90 kurang alfa. Maksudnya itu apa? Penyiku dari alfa itu adalah 90 kurang alfa. Di mana posisinya? Di sini Ya. Nah, kita buatlah penyiku dari sudut alfa adalah sudut 90 kurang alfa. Di sini dia Oke. Untuk 90 kurang alfa berlaku sin alfa sama dengan y per R. Oke. Cos alfa sama dengan x per R. Tangen alfa sama dengan y per x. Yang tadi itu ini kan. Nah, dari sini kita pandang sin 90 kurang alfa. Kalau kita pandang sini bagaimana sin? Tentunya kan depan per miring, berarti x per R. Ini dia kan? Iya. Nah, cos 90 kurang alfa. Nah, pandang dari sini apa cos? Samping per miring.
Y per R. Ini dia. Nah, terakhir adalah kotangen. Ya, berarti kita lihat di sini apa? X per Y. Nah, dari sini nak kita buatlah suatu kesimpulan bahwasannya sin 90 kurang alfa itu sama dengan cos alfa, ya. Cos 90 kurang alfa sama dengan sin alfa dan tangen 90 kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Ingat saja nak, bila sudut 90 kurang alfa, ubahlah sin menjadi cos, cos menjadi sin, tangen menjadi kotangen. Ya, itulah dia. Di sini ada buat contoh. Jika sin 20 derajat sama dengan alfa, hitunglah nilai sin 70 derajat kali cos 20 derajat ditambah tangen kuadrat 70 derajat. Ya. Nah, kita buatlah seperti ini dulu. Sinus 90 derajat dikali cos 20 derajat ditambah tangen kuadrat 70 derajat sama dengan. Nah, ingat ini nak. Ini yang kita ubah, sin 70 derajat. Ini senilai dengan cos 90 kurang 70. Nah, coba kita pikirkan kembali nak. Kalau cos 90 dikurang alfa kan menjadi sin alfa kan nak? Nah, karena di sini cos 90 kurang 70 maka dapatlah sin 70 derajat. Sama kan? Berarti ini senilai dengan yang ini. Oke, diikuti dengan kali cos 20 derajat ditambah. Nah, ini tangen kuadrat 70 derajat ini kita buat menjadi apa? Senilai dengan kotangen kuadrat 90 kurang 70. Setelah itu, ini kita kurangkan menjadi cos 20 derajat dikali cos 20 derajat ditambah kotangen kuadrat 20 derajat. Ya. Sama dengan cos kuadrat 20 derajat ya tambah kotangen kuadrat 20 derajat. Nah, kita kembali nak ke soal, dikatakan kan sin 20 derajat itu sama dengan alfa. Oke, kita buat aja di sini nak A, kita buat dia A. Nah, berarti kita buat gambar segitiga. Oke, kita buat aja di sini kira-kira sudutnya 20 derajat. Ingat nak, sin 20 derajat sama dengan A, ya kan? Bisa kita buat menjadi A per 1 karena apa pengertian dari sini lagi? Depan per miring, kan gitu. Berarti A per 1. Kesenilai itu dengan A kan? Maka kita buat sini A-nya di depan ini A, di miringnya 1. Oke, maka kita perolehlah sisi ini nak dengan cara teorema Pitagoras, yaitu akar dari 1 kuadrat dikurang dari A kuadrat. Maka dibuat di sini akar 1 kuadrat kan 1 ya, 1 kita buat dikurang A kuadrat. Nah, ini dia untuk sisi samping dari pandang 20 derajat. Maka kita masukkan kemari. Nah, cos kuadrat 20 derajat. Nah, apa cos? Kan ini dia kan. Samping per miring, ya kan? Jadi akar 1 kurang A kuadrat per 1 dikuadratkan ditambah kotangen. Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau bingung kita buat kotangen, udah. Coba kita cari dulu tangen dari sini. Nah, barang ini kan ini ya. A per akar 1 kurang A kuadrat. Nah, kalau dia kotangen kebalikan daripada tangen kan? Nah, kita buatlah menjadi dari sini kemari. Akar 1 kurang A kuadrat per A dikuadratkan sama dengan. Ya, ini 1 dikurang A kuadrat ditambah 1 dikurang A kuadrat per A kuadrat. Nah, ini kita jabarkan menjadi A kuadrat dalam kurung 1 kurang A kuadrat ditambah 1 dikurang A kuadrat per A kuadrat. Sama dengan A kuadrat dikurang A pangkat 4 ditambah 1 dikurang A kuadrat per A kuadrat. Nah, inilah dia penjelasan dari contoh kita ini. Oke? Kita lanjut ke sudut di kuadran kedua. Perhatikan kembali gambar Bapak ini ya. Yang ini, ya kan? Sudut beta terletak di kuadran kedua jika beta kecil sama dengan 180 derajat, besar 90 derajat. Ya, ingat ya. Daerah untuk kuadran yang kedua, ya. Nah, pada perbandingan trigonometri sudut di kuadran kedua, ya, ini Bapak buat ini besar sudut beta dulu dan ini alfa. Nah, maka jika beta di kuadran kedua berlaku
sin beta sama dengan Y per R bernilai positif bagi positif sama dengan positif. Cos beta sama dengan X per R bernilai negatif bagi positif sama dengan negatif. Dan tangin beta sama dengan Y per X bernilai positif bagi negatif sama dengan negatif. Jadi perbandingan trigonometri di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sinus. Ya, hanya sinus karena nampak di sini. Oke. Kita masuk ke perbandingan trigonometri sudut pelurusnya. Nah, tadi kan di sini kan buat pada gambar sebelum kan beta. Nah, namanya pelurus, nah besar sudutnya itu adalah 180. Nah, di sini Bapak buat lagi sudut ya dari O ke P X, Y adalah alfa, maka betanya ini sini tadi menjadi 180 derajat dikurang alfa, ya. Nah, di sini dibuatlah jika beta di kuadran kedua berlaku, ya, masih seperti yang tadi, ya, tampilannya sin beta sama dengan Y per R, ya bernilai positif, cos beta sama dengan X per R bernilai negatif, dan beta sama dengan Y per X bernilai negatif. Nah, ini kita ubahlah betanya itu menjadi, kita ganti menjadi 180 derajat dikurang alfa, ya. Nah, ini dia. Sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan Y per R, ya bernilai positif. Cos 180 kurang alfa sama dengan X per R bernilai negatif. Tangin 180 derajat dikurang alfa sama dengan Y per X bernilai negatif. Nah, di sini sin alfa sama dengan Y per R bernilai positif. Cos alfa sama dengan X per R bernilai positif. Tangent alfa sama dengan Y per X bernilai positif. Nah, di sini beta itu merupakan 180 derajat kurang alfa yang disebutlah sudut pelurus dari pelurus dari sudut alfa. Ya. Nah, kesimpulan dari sini, maka dapat kita peroleh sinus 180 derajat kurang alfa sama dengan sinus alfa. Kosinus 180 derajat kurang alfa sama dengan min cos alfa. Tangent 180 derajat kurang alfa sama dengan min tangent alfa. Ingat saja pada bentuk 180 kurang alfa, sinus itu tetap sinus ya, tidak berubah. Cos itu tetap cos, tangent itu tetap tangent. Hanya saja lihat ya, di kuadran keberapa dia? Ini kan 180. Kalau apanya cos, kalau trigonometrinya cos, ya tetap cos, tapi karena ini 180 derajat kita buat jadi negatif. Ya, begitu juga sama tangen. Ya, kalau tangen tetap tangen, karena ini di kuadran kedua, maka tangen itu bernilai negatif. Itu dia. Nah, sini buat contohnya, hitunglah nilai dari cos 120 derajat dikali sin 150 derajat per tangen 135 derajat. Perhatikan, kita tahu kan bahwasannya cos 120 derajat itu kan bisa kita buat jadikan cos 180 kurang 120 itu kan kembali ke sini kan cos 120 dia kan tetap dia cos sama cos tetap, tapi karena di kuadran kedua kita tambah negatif menjadi negatif cos 180 derajat dikurang 120 derajat dikali sinus 150. Nah, 180 dikurang 150 karena kalau kita buat ini kan menjadi sinus 150 kan kembali ke sini sama aja nilainya yang ini sama kemarin kan. Nah, karena sin tidak berubah, sama juga kan sin tidak berubah pada bentuk 180 derajat. Nah, untuk tangen ya kita buatlah 180 dikurang 135, ya kan. Nah, tangen juga tetap tangen kan. Nah, karena kuadran kedua dia, maka kita buat min dia. Jadi sini min tangen 180 derajat dikurang 135 derajat. Nah, kita perolehlah min cos ini berapa? 180 kurang 120, 60 derajat dikali ini berapa? Sinus 30 per min tangen 45 derajat. Nah, kita peroleh hasilnya cos 60 setengah, karena ikut negatifnya buat negatif, berarti negatif 1/2 dikali sin 30 setengah, ya kan, per tangen 45 1, karena ikut negatifnya buat negatif 1. Nah, ini hasilnya apa? Negatif 1/2 kali setengah, ini kan min 1/4 dibagi dengan negatif 1, ya hasilnya 1/4. Ya, itulah dia untuk
jawaban untuk satu soal ini ya. Oke lah. Sekianlah dulu ya nak penjelasan yang Bapak sampaikan buat anak Bapak untuk materi kita hari ini. Terima kasih buat anak Bapak yang sudah menonton video pembelajaran yang Bapak berikan.